Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Dita Hairunisa dengan NIM 22411030215 dan teman saya Zahra Andini Rahmat dengan NIM 22411030216. Kami dari kelompok 19 akan mereview materi tentang sistem hukum. Sistem dan sistem hukum. Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain. Dalam hal sistem, tidak menghendaki adanya konflik atau unsur-unsur yang ada dalam sistem. Kalau sampai terjadi, maka akan segera diselesaikan oleh sistem tersebut. Sedangkan sistem hukum, menurut Sudikno, hukum merupakan sistem, berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Sistem hukum merupakan suatu sistem normatif karena juga berisi tentang kaidah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya. Macam-macam sistem hukum. Yang pertama, ada sistem hukum common law, yang kedua, sistem civil law, yang ketiga, sistem hukum adat, yang keempat, sistem hukum Islam, dan yang kelima, sistem hukum komunis atau sosialis. 1. Sistem common law. Sistem hukum common law pada awalnya berkembang di Inggris sekitar abad ke-11. Sistem ini berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang biasa ditemukan di putusan pengadilan, sehingga hukumnya bersifat tidak tertulis. Joseph Dainaud menyatakan putusan yang dibuat oleh pengadilan atau hakim tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara, namun putusan tersebut wajib diikuti oleh hakim yang lain setelahnya dalam kasus yang sama, karena putusan tersebut menjadi aturan umum atau kebiasaan. Dari pendapat tersebut, hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan hukum. Hakim mempunyai tugas untuk menciptakan hukum melalui putusan-putusannya. Konsep ini dalam sistem hukum common law disebut juga judgment law. Hakim berfungsi sebagai positif legislator, di mana hakim memformulasikan norma hukum case by case. Sistem hukum common law dikenal prinsip presiden atau prinsip state decisis. Joseph Dainaud menyatakan bahwa prinsip presiden memberikan kestabilan dan keberlanjutan dalam sistem Anglo-Saxon, di mana dalam kasus yang sama pengadilan diwajibkan untuk mengikuti putusan sebelumnya, sehingga akan ada putusan yang sama terhadap kasus sama. Ciri-ciri common law. 1. Hukum publik dan privat tidak dipisahkan secara jelas. 2. Memakai sistem juri. 3. Metode berpikir hakim dilakukan secara induk. Negara penganut common law yaitu ada Afghanistan, Australia, Brunei Darussalam, Hong Kong, India, Irlandia, Pakistan, Oman, Inggris, dan USA atau Amerika. 2. Sistem hukum civil law. Sistem hukum civil law atau disebut dengan sistem hukum Eropa kontinental adalah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Joseph Dainaud menyatakan bahwa secara umum sumber hukum yang utama dalam sistem Eropa kontinental adalah legislasi yang terkodifikasi secara sistematik. Dalam sistem Eropa kontinental, mengikatnya hukum dikarenakan hukumnya disusun dalam undang-undang yang terkodifikasi secara sistematis. Dengan demikian, sistem Eropa kontinental menekankan pentingnya hukum yang tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama sistem hukumnya. Ciri-ciri sistem hukum civil law. Hukum publik dan hukum privat dipisahkan secara tegas. Sistem peradilan tidak mengenal sistem juri. Metode berpikir hakim dilakukan secara deduktif. Negara penganut civil law yaitu ada Albania, Gabon, Finlandia, Georgia, Armenia, Andorra, Guatemala, Estonia, Aljazair, Ethiopia, Angola, Argentina, Mesir, Belgia, Brazil, Prancis, Peru, Jerman, Indonesia,
Afrika Tengah, Iran, Italia, Denmark, Rusia, Saudi Arabia, Swiss, Thailand, Turki, dan Vietnam. Yang ketiga, sistem hukum adat. Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang di Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari, baik di desa maupun di kota. Ciri-ciri hukum adat yaitu pertama, tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak terkodifikasi. Yang kedua, tidak tersusun secara sistematis. Yang ketiga, tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan. Yang keempat, tidak teratur. Yang kelima, peraturannya tidak memakai konsideran atau pertimbangan. Yang keenam, pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan. 4. Sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam yakni hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-Nya di dunia dan di akhirat. Ada 4 sumber hukum Islam, yaitu ada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang memuat wahyu atau firman Allah, Tuhan yang Maha Esa, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulnya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Mula diturunkan di Mekah, kemudian di Madinah, sebagai terdapat beberapa hukum umat terdahulu yang juga diakui oleh Al-Quran sebagai hukum yang juga harus dijadikan pedoman oleh umat manusia saat ini. Yang kedua, As-Sunnah. Menurut bahasa, kata as-sunnah berarti jalan atau tuntutan. Secara terminologi, para ahli hadis mengartikan sunnah atau hadis sebagai salah satu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk qaul atau ucapan, fiil, perbuatan, takrir, perangai, dan sopan santun ataupun sepak terjang perjuangannya, baik sebelum maupun setelah diangkatnya jadi rasul. Yang ketiga, ijma. Ijma menurut bahasa ialah sepakat atas sesuatu. Apabila telah terdapat ijma, maka harus ditaati, karena hukum baru itu merupakan perkembangan hukum yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Yang keempat, Al-Qiyas. Secara etimologi bermakna menyamakan sesuatu. Dijadikan qiyas sebagai metode sumber hukum Islam berdasar kepada Al-Quran surah Al-Asyr ayat 2 yang artinya, maka ambillah iktibar hai orang-orang yang mempunyai pandangan pikiran. Adapun yang dimaksud iktibar adalah mengambil pelajaran dari masalah yang telah lalu dan terdapat hukumnya. Yang kelima, sistem hukum komunis atau sosial. Hukum sosial adalah sistem hukum yang digunakan di sebagian besar negara-negara komunis. Hal ini didasarkan pada sistem hukum sivil dan ideologi marxisme. Selama periode Perang Dingin, itu dimasukkan ke dalam sistem hukum Uni Soviet dan negara-negara bekas satelit di Eropa Tengah dan Timur. Ciri-ciri hukum komunis atau sosialis: menggunakan sistem partai komunis sebagai alat pengambil alihan kekuasaan. Yang kedua, sangat menentang kepemilikan akumulasi model atas individu. Yang ketiga, seluruh alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara guna kemakmuran rakyat secara merata. Yang keempat, menggunakan sistem demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh elit-elit partai komunis. Sekian review materi dari kelompok kami, ada pula referensi yang kami ambil yaitu yang tertera pada PPT kami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.